Waduh, ada naga cuy. Gua kira apaan, naga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dimas Irsa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan ingin membahas tentang CBS ISS ya. Yang mana CBS ISS ini penting nggak penting sih dibilangnya. Cuma kembali lagi sama kenyamanan dan keamanan sebuah kendaraan, atau khusus ini buat Beat ya, Beat Deluxe 2020 atau Beat yang all new Beat di 2020 ini. Jadi CBS ini sendiri kan artinya Combi Brake System, dan ISS ini sendiri kan artinya Idling Stop System. Nah, ISS ini tombolnya ini guys. Oke, ya mungkin kalian juga udah pada tahu kan fungsinya. Kita satu-satu dulu ya, kita kupas satu-satu dulu. ISS ini sendiri kan fungsinya untuk mematikan motor saat apa ya? Enak ya gimana ya bilangnya ya? Fungsinya ini kan mematikan motor secara otomatis dan langsung dihidupkan dengan cara menghentakkan gas aja, kayak dihentakin gitu aja, digas gitu, dia langsung hidup. Nah, pada saat mau mati juga kan kondisi langsung itu 3 detik kan, 3 detik. Misalkan nih kita di lampu merah terus berhenti. Nah, berhenti tersebut dalam waktu sekitar 3 detik itu dia langsung mati otomatis. Dan seandainya udah lampu kuning dan menghijau, langsung kita hentakkan aja gas kita, digas gitu aja, dia langsung hidup dengan secara perlahan juga pastinya. Ini contohnya kayak gini. Off, 1, 2, 3, mati, dan langsung kita giniin, hidup. Oke, langsung bisa jalan kembali. Itulah idling stop system. Tapi harus dihidupkan ya, kalau nggak dihidupkan dia nggak bisa. Ini posisi hidup. Kalau kita pencet posisinya off. Oke sobat riders, ini saya keluar rumah juga untuk hanya review saja. Jadinya tetap saya menggunakan gloves, celana panjang, flanel. Kalau nggak flanel biasa jaket atau sweater. Terus ini pakai full face, helm full face, dan bola kelapa juga ya, masker full face ya. Jadi tetap menggunakan masker. Sini aja deh. Kita mau ke tanah-tanahan dulu nih, biar lebih paten lagi ngelihat kondisi CBS-nya ini sendiri nanti. Oke, itu tentang idling stop system. Dan fungsi utamanya sih ya itu biar mempermudah aja pada saat ingin men-starter awal motor lagi gitu kan. Jadi nggak perlu mencet tuas rem dan tombol starter seperti itu. Jadi langsung digas aja, dihentak dikit langsung dia hidup. Nggak berpengaruh lebih sih, pada halnya kan dia cuma emang secara otomatis aja. Jadi kalau seandainya motor kalian nggak ada juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dan jika ingin memasang, nah itu PR-nya nih, PR banget deh. Pokoknya kalau mau ingin memasang kayak gini nih, aduh perlu kayaknya pembelajaran lebih juga deh. Saya soalnya belum paham juga tentang hal ini. Yang pasti ya cuma efeknya cuma dalam hal starter otomatis aja. Jadi nggak perlu daya lebih kita untuk mencet tombolnya. Jadi cuma dihentakkan saja. Itu dari ISS ya, idling stop system. Terus kita bahas lagi tentang masalah CBS. Oke. Ya mungkin buat kalian CBS ini sendiri penting nggak penting ya. Cuma pada halnya ini saya mau jelaskan nih biar kita sharing-sharing juga. CBS ini sendiri kan berfungsi untuk daya pengeremannya yang mencakup 2 aspek, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan sendiri ini hanya setengahnya, sekitar torsi tekanannya itu sekitar setengahnya. Dan yang fullnya ini sebelah belakang, rem belakang itu dia sangat maksimal dalam pengeremannya. Jadi seandainya kita mencet rem, oh ya, CBS ini sendiri adanya di sebelah kiri ya. Seandainya kita mencet rem sebelah kiri ini, nah dengan otomatis dia akan, ini kayak gini nih, ini saya ngerem pakai kiri, otomatis dia akan menekannya itu, bukan menekan ya, cara kerja atau main kerjanya itu dia akan mengerem dari 2 aspek, depan dan belakang, itu maksudnya aspeknya itu. Jadi dengan kata lain, pengeremannya sendiri ini sangat lebih
lebih bagus ya. Cuma bagusnya di sini juga nggak begitu baik. Jadi misalkan, oh ini gua ada CBS nih, pakai yang kiri aja terus, karena kan udah depan belakang remnya, sekali ngerem doang, sekali tekan tuasnya. Nggak juga bro sis. Jadi gini, kalau untuk secara optimalnya kita tetap menggunakan rem depan. Oke, rem depan juga pakai. Terus kalau rem belakangnya itu dia memang CBS. Cuma untuk bagian rem depannya misalkan kita pencet nih satu sekali gitu kan, rem depannya juga ikut ikut menekan si kampas remnya itu, cuma hanya setengah aja, nggak maksimal gitu. Nah kalau untuk maksimalnya ya tetap dua-duanya harus dipencet. Dan sistem pengeremannya sendiri ini lebih keren sih. Jadi nggak ngebuat kayak rem mendadak gitu. Pengereman di sini ini sendiri kan bukan untuk menghentikan laju kendaraan, tetapi untuk memperlambat laju kendaraan. Oke, kalau seandainya kan menghentikan nih, waduh serem juga. Contohnya gini, saya ambil contoh. Seandainya kalian ini naik motor, ya kan, dengan kecepatan 70 km per jam atau 100 km per jam, oke, misalkan ya ini, misalkan. Terus kalian ngerem, terus yang kalian maksud menghentikan, terus jadi 0 gitu kan, dari 100 km per jam kalian rem jadi 0, ya kan bakal bahaya kan, kalian bakal terpelanting, terpental kan, malah menimbulkan hal yang nggak diinginkan. Jadi itu yang salahnya pemikiran kita tentang pengereman. Jadi pengereman itu fungsinya untuk memperlambat laju kendaraan, bukan menghentikan. Oke, kalau menghentikan itu kita mencet otomatis langsung berhenti dan kita mental gitu kan. Tapi memperlambat itu ya memperlambat, jadi kita ngeremnya itu nggak dadakan juga gitu. Ini untuk pengereman ini sendiri, dua hal ini, rem depan belakang ini sangat perlu kita gunakan juga. Jadi nggak hanya rem belakang aja dan rem depan aja. Kalau rem depan aja memang dia amplitudonya atau disebutnya, gaya pengeremannya itu lebih pendek karena kan dia rem depan gitu ya. Ya secara logika dia pendek juga, ininya apa sih namanya, kabelnya pendek juga ya, jadi lebih cepat gitu ya. Tapi jangan terlalu mendadak juga, karena ini bisa membuat kalian terpental juga gitu kan kalau mendadak, bahaya juga. Terus untuk rem belakang juga dia kan sifatnya kan logikanya ini kan pengeremannya di belakang ya posisinya, jadi agak jauh. Nah jadi ini bukan pendek, jadi agak panjang gitu daya pengeremannya, membutuhkan daya pengeremannya itu agak lebih lama gitu ya, nggak secepat yang di kondisi rem depan. Oke, bro and sis nih, karena tadi mau kesana tuh, cuma berhubung di sana semalam hujan ya, jadi becek banget. Jadi sini aja deh coba. Ini menggunakan rem CBS ya, yang kiri, karena kan yang kiri ini yang berfungsi CBS-nya. Oh ya, ini videonya udah saya rubah modenya, saya kurangi 720p. Nanti gimana hasilnya coba cek aja ya. Tuh yang belakang diem, meski yang depan masih jalan. Tuh kan ada bekasnya. Jadi memang rem CBS ini sendiri memang dua dia, depan belakang, cuma yang belakang maksimal. Tuh udah gerak, cuma yang depan masih gerak. Tuh masih jalan, karena memang yang bagian depannya itu hanya setengahnya aja. Jadi CBS ini sendiri memang mencakup dua aspek, depan dan belakang. Tapi pada realnya memang dia yang rem depan, ngas-ngasan nih saya. Rem depan ini perlu bantuan juga dari pencet tuas rem yang depan. Karena kalau seandainya tanpa rem depan juga, ya seperti yang tadi yang kalian lihat juga, yang belakang pakem, yang depan masih jalan gitu. Dengan kata lain, memang CBS ini sendiri berguna dan sangat bagus untuk agar pengereman itu nggak dadakan juga, jadi memperlambat tapi nggak dadakan juga gitu, jadi nggak tergelincir, nggak terpelanting gitu, bagus juga. Dan rem depannya perlu dipencet juga untuk memaksimalkan daya pengereman kalian nih kalau seandainya naik motor. Itu juga lebih lembut sih kalau di remnya itu, apalagi kalau seandainya ada sesuatu hal di depan yang kiranya dadakan gitu kan, kita nggak kaget juga, motor juga nggak tergelincir atau terpelanting. Tapi dengan ada CBS ini dia lebih kayak meredam hal-hal tersebut, jadinya kita kendaraannya tetap aman, seperti itu. Penting nggak pentingnya sih sebenarnya gini,
Ini sambil jalan aja kali ya, untuk bahas penting nggak pentingnya. Oke. Tuh bisa kalian sendiri, lihat sendiri kan. Yang depan nggak ada. Oke, masalah penting nggak pentingnya ini sendiri sih kembali lagi ya sama pribadi kita ya. Yang pasti plusnya itu CBS ini nggak bikin rem mendadak juga gitu. Jadi nggak salib nggak apalah gitu kan. Pokoknya intinya adalah CBS ini sendiri untuk memperlambat laju kendaraan yang lebih optimal. Optimalnya di sini nggak bikin tergelincir kayak gitu, nggak bikin apa ya, nggak bikin kagetan gitu kan. Ngeliat sendiri kalau kagetan kayak gini mungkin ya. Tuh kayak gitu tuh, kayak gitu tuh, kayak gitu kagetan gitu. Cuma kalau CBS ini nggak mulus, smooth gitu kan, lebih enak. Karena kan kalau kagetan juga bahaya buat yang belakang cuy. Yang ada yang belakang malah yang kenapa-napanya nanti. Intinya mengerem juga harus menggunakan depan belakang juga untuk secara maksimalnya ya. Jangan mentang-mentang kalian udah punya CBS, ya CBS terus yang kiri. Jangan gitu juga. Ini gunain lah yang ini. Kasihan juga dia nih kalau bisa ngomong nih, ngiri juga dia sama yang kiri. Jadi gitu aja. Untuk pengereman dimohon jangan mendadak juga, jangan membuat kaget orang lain juga yang di belakang, pengendara lain. Terus juga tetap safety riding, tetap harus itu. Dan gunakanlah pengereman depan belakang juga untuk memaksimalkan daya pengereman Anda, daya memperlambat laju kendaraan Anda gitu kalian semua. Oh ya, ini kan masa-masa masih wabah Covid ya, jadi buat kalian nih yang nonton, jaga kesehatan selalu, jaga keamanan juga kan. Mengetahui narapidana juga udah pada dibebaskan gitu sebagian. Jaga kesehatan juga, keluarga juga kan, pokoknya jaga selalu deh. Untuk berkendara juga tetap safety riding, jangan ugal-ugalan. Kalau mau ugal-ugalan di sirkuit aja deh, saran aneh begitu deh bro. Waduh, ada naga cuy. Gua kira apaan? Naga. Ada naga cuy. Gua kira apaan? Naga. Lu mau lihat naganya nggak tadi? Naganya ada. Aduh, nggak kelihatan pasti. Ada naga.